I really don't care if you are here or Selamat datang di channel gue. So teman-teman, di video kali ini gue bakalan sharing my thought, my opinion tentang menjadi dewasa. Kira-kira hal apa saja sih atau value apa saja sih yang kita tuh mesti punya sebagai remaja gitu ya. Gue akan meng-highlight 3 komponen penting atau 3 value utama yang gue rasakan it's really important dan gue bakal sharing ke kalian. So, teman-teman, menurut gue yang paling utama itu adalah self-acceptance. Lo harus banget menerima diri lo itu apa adanya. Mulai dari kelebihan pun kekurangan lo. Karena itulah bagian dari diri lo gitu. Dalam artian begini, semua orang itu punya part dia masing-masing menurut gue. Gak ada manusia itu yang di muka bumi ini ya yang gak diuji oleh Tuhan. Entah kadarnya seberapapun atau hal apapun yang diujikan oleh Tuhan untuk dia gitu kan. Nah, karena kita tahu nih dunia itu konsepnya adalah tempat ujian, jadi kita harus mempersiapkan dan menyongsong diri kita tuh dengan ilmu pengetahuan bahwasanya yang paling utama itu adalah kamu harus paham yang Tuhan takdirkan untuk kamu, whatever your situation is, how hard it is, how hard your life, how tough gitu ya. Itu adalah part terbaik dan yakinlah lo itu mampu gitu melalui itu. Jadi dengan self acceptance, dengan memahami, belajar bahwasanya takdir Tuhan adalah yang terbaik, menenangkan diri, melunakkan hati untuk menerima itu, maka hidup lo bakalan gue jamin lebih progresif. Because you know what you can handle. Kamu tahu bagian-bagian yang kamu bisa take over itu sebagai manusia, tentunya dengan bantuan Tuhan. Dan di satu sisi yang lain, lo tahu nih ada part yang gue tuh gak bisa ngapa-ngapain tentang hal itu gitu. Jadi self acceptance, menerima kekurangan pun kelebihan diri lo, it's a really good part of your life. Dan transisi itu ya teman-teman, dimana saat kita lagi was-wasnya dengan diri kita sendiri, kok gue gak kayak dia, kok gue ngerasa gue tertinggal atau apa gitu ya. Dengan transisi menjadi lebih baik itu nggak mudah dan you need to enjoy your process. Tapi yang pengen gue bilangin di sini adalah terima diri lo, whatever your situation, and knowing atau ketahui bahwa lo bisa mengubah nasib lo sendiri by the permission of God. Jangan lupa yang paling utama banget berserah diri, meminta kepada Allah, ya Allah mampukan aku untuk mengubah apa yang bisa aku ubah dan berikan aku kebijaksanaan untuk menerima takdirmu terhadap apa yang tidak mampu aku ubah. Dan ingat teman-teman, lo hebat, lo keren, lo jago dalam bidang apapun itu, it's not because of you. It's never ever because of you, but it is because of the mercy from Allah gitu ya. Ketahuilah bahwasanya lo tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa coy, lo tuh lemah gitu. Tapi karena kemurahan Tuhan, Dialah yang memberikan lo kemampuan untuk melakukan yang lo bisa. Dan gue teringat salah satu perkataan guru gue gini teman-teman, kita itu di dunia itu bermain peran. Jadi peran, mungkin lo dapat peran jadi orang pintar, hebat, sukses, or whatever it is, it's just your peran gitu, your role in this dunia. Dan gimana lo bisa take over itu yang Tuhan titipin ke lo, dan tentu lo akan dipertanyai, dimintai pertanggungjawaban atas diri lo itu. Dan hal itulah yang harus lo ketahui, yang harus lo pahami, bahwasanya whether itu kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri lo, you have to have the responsibility upon it. Lo punya pertanggungjawaban untuk hal itu. Jadi be aware, pahami itu. Teman-teman, hal yang kedua yang menurut gue gak kalah penting adalah menyadari bahwasanya
you have your own timeline. Melihat dunia itu lebih slow down aja, karena kita bakal ngelaluin ini semua gitu. Dan Allah tuh pernah bilang kan, kalau misalnya Allah tuh udah janji, Allah nggak bakal ngasih sesuatu ujian di luar dari batas kemampuan hambanya. Jadi kalau misalnya kita menyadari kalau kita itu punya masa dan waktu masing-masing, kita tuh nggak bakalan tuh yang namanya iri atau dengki sama teman kita, orang lain gitu ya, yang mungkin di usia yang sama atau di usia yang berbeda juga, atau lebih muda, memiliki pencapaian yang lebih banyak mungkin daripada kita. Karena kalau misalnya kita berpikir bahwasanya kita tuh harus mendapatkan semua yang kita inginkan, it's not wise anymore. Itu nggak bijaksana. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman kita tuh sebenarnya sendiri ya, nggak pernah dan nggak benar-benar tahu sebenarnya diri kita tuh gimana sih. Yang lebih tahu kita itu adalah pencipta kita, teman-teman, yaitu Allah Azza wa Jalla gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kita tuh udah tahu banget, kita kepengen sesuatu lalu kita nggak dapetin itu, ya nggak apa-apa gitu. Karena yang mengatur itu adalah Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah we did our best untuk mendapatkan itu, dan nothing tulus aja kalau kata emak gue gitu ya, nothing tulus. Nggak usah terlalu kepincut lah dengan dunia itu, karena dunia ini tuh permainan dan senda gurau belaka sebenarnya. Yang kehidupan yang kekal itu adalah akhirat. Jadi gunakanlah dunia lo itu untuk akhirat lo gitu. It's really important to understand about that. Kalau sukses lo di dunia ini, lo punya time-nya masing-masing, timeline-nya masing-masing gitu kan. Dan berubahlah gitu. Jangan takut dengan yang namanya progres dan perubahan. Nah, untuk berubah, lo harus punya mindset yang bagus. Lo harus berani untuk take out of your comfort zone, I think. Dan it's not that easy, but trust the process. Kalau lo punya masa untuk lo bersinar, lo belajar untuk jadi lebih baik, dan kurang-kurangin lah compare dengan orang lain. Kalau perlu, jangan compare dengan orang lain yang ada di sekitar lo. Just focus on yourself. Sesekali menengok gak apa-apa. Ibaratnya itu kayak spion, teman-teman ya. Kita tuh lagi berjalan gitu kan, menggunakan sepeda motor kah or whatever lah, kendaraan. Nah, sesekali kita menengok ke spion gitu kan, melihat keadaan di situasi di belakang kita. Tapi kita jangan terus ngelihat ke spion itu kan. Kita harus focus on the track that we should pass through it gitu kan, yang harus kita laluin. Jangan lihat spion di belakang. Just focus on yours, karena kita harus menyelesaikan kehidupan ini. We have the different path, we have the different start line and finish line. So be the best version of yours. Ketiga, jangan lupakan tujuan diri lo diciptakan. Hidup dengan tujuan itu, teman-teman, it's really make you excited dan bakalan lebih mampu ngedireksiin hidup lo atau membuat peta kehidupan lo. Itu lebih berarti. Jadi ketika lo mendapatkan suatu musibah atau sesuatu yang lo gak senengin, atau mendapatkan sesuatu yang lo impi-impikan, lo tuh rely-nya ke Tuhan gitu. Jadi dengan menjadi seperti yang Tuhan mau, lo bakalan lebih dekat dengan purpose untuk apa lo diciptakan kan. Jadi banyak banget nih kan, anak muda itu kan really distracted by what other people thinks, what other people opinions about them. Tapi kalau misalnya lo punya opini yang jauh lebih sakral untuk lo prioritaskan, yaitu opini Tuhan tentang lo bakalan lebih, oh ya masa bodoh lah, whatever people think about me. Karena gue tahu ini sesuai syariat,
kita bakalan lebih enjoy menjalani kehidupan. Dan kita bakalan lebih mudah untuk bersimpati dengan orang lain, teman-teman. Karena ingat teman-teman, gue punya rekomendasi buku yang bagus untuk pemuda-pemudi baca. Ini nih teman-teman, Muhammad Sang Inspirator Dunia. Ini by Dr. Aid Al-Qarni. Ini bagus banget teman-teman. Lo bakalan belajar untuk lebih kenal dengan panutan utama kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ini sekitar 700-an halaman mungkin ya teman-teman, dan ini gue rekomendasiin banget. Membaca buku itu ya, gue pribadi benar-benar ngerasa wow, Rasul tuh keren banget ya gitu. Kayak setiap hal yang beliau lakukan tuh keren banget, kayak bijaksana banget gitu, Masya Allah. Itulah sosok panutan utama yang seharusnya kita tuh sebagai anak muda tuh tahu gitu kan. Kita boleh kok mengidolakan orang-orang lain, orang-orang yang menjadikan inspirasi bagi kita, tapi jangan lupa nih teman-teman, inilah source utama gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk belajar sirah, biar kita tuh semakin kenal dengan siapa sih Rasulullah Muhammad itu. Kita semakin excited dan kita semakin berusaha untuk mencontoh gimana sih akhlaknya beliau gitu. Dan kita tuh gak bisa menjalankan sesuatu itu tanpa ilmu. Aktualisasi diri dari anak muda itu yang gue perhatiin banget ya. Walaupun gue juga termasuk ya, gue kayak bener-bener pengamat gitu kan. Nah, itu adalah kita tuh gak ngerasa syariat kita tuh keren, syariat kita tuh kece, syariat kita tuh kita pandang itu terlalu tertutup, gak seru, gak asik. Padahal teman-teman, keasikan masa muda, kita hura-hura, kita party gitu ya, itu gak bikin hidup lo tenang actually. Itu gak akan pernah bikin hidup lo tenang. Karena tujuan lo diciptakan itu, lo udah menyalahi itu sendiri gitu, dengan melakukan hal yang Tuhan lo gak senangin gitu. Jadi dengan ilmu ya, dengan belajar terus, banyak membaca, banyak juga mendengar. Gue bakal rekomendasiin channel kalau Sirah ya, Masya Allah Tabarakallah, yang ngubah gue juga. Nanti gue bakalan cerita journey gue hijrah juga insya Allah ya teman-teman. Itu Ustadz Khalid Basalamah. I'm really thankful to Allah for him gitu ya, karena beliau udah nge-share ilmunya secara gratis teman-teman di platformnya beliau. Itu ilmu mahal banget gitu kan istilahnya. Apa ya yang pengen gue sampaikan ya, pesan gue untuk anak muda di luar sana yang lagi nonton video gue, jangan takut untuk bikin salah dan jangan takut untuk berubah, karena berubah tuh konsekuensi teman-teman ya. Ketika lo banyak dapat hujatan sosial, ketika lo ngerasa gak pede dengan perubahan lo, take it as the part of your journey dan penggugur dosa-dosa lo di dunia ini. You have the biggest purpose to living a life di dunia ini. Hanya tempat lo melalui aja. It's never be your forever places. Gak bakalan jadi tempat abadi kok. Jadi harus sudah siapin bekalnya dari sekarang. Jangan takut untuk berproses juga berprogres ya teman-teman. Gak apa-apa kok misalnya lo ngerasa lo telat, lo ngerasa kok gue gak kayak yang lain ya, kok andai kan gue tahu dari dulu gitu. Because you have your own timeline, just focus on yours. It's not that easy to face the problem, but God trusts you to pass through all of that. So, ganbare. So teman-teman, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Gue berharap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman boleh komen di bawah, kiranya next time gue harus bahas apa lagi, atau topik-topik tentang sesuatu yang pengen teman-teman tahu opini gue tentang itu. Silahkan share di bawah ya teman-teman. Makasih banyak teman-teman semuanya. Dadah, assalamualaikum.